Perjanjian Bretton Woods adalah kesepakatan yang dicapai oleh 44 negara sekutu selama konspirasi moneter dan keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung pada 1-22 Juli 1944 di Amerika Serikat. Konferensi ini bertujuan untuk menciptakan tatanan ekonomi internasional baru setelah Perang Dunia II yang stabil dan mencegah terulangnya krisis ekonomi global seperti Great Depression 1930. Sistem ini menetapkan dolar Amerika sebagai mata uang dunia, di mana nilai tukar mata uang lain dipegang tetap terhadap dolar, dan dolar dapat ditukar dengan emas dengan harga tetap $35 per 1 ons. Sistem ini menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang stabil selama 2 dekade pertama setelah Perang Dunia II. Pada tahun 1971, kebijakan yang diambil oleh Presiden Richard Nixon mengakhiri sistem standar emas yang telah diterapkan sejak akhir Perang Dunia II. Kebijakan ini dikenal sebagai sebutan Nixon Shock, pada dasarnya mengubah dolar AS menjadi mata uang fiat. Sistem Bretton Woods yang mengikat dolar AS dengan emas telah memberikan kestabilan ekonomi setelah perang, di mana negara-negara dapat menukarkan dolar mereka dengan emas dengan harga tetap $35 per 1 ons. Namun pada awal tahun 1970-an, Amerika Serikat mengalami kesulitan ekonomi seperti inflasi yang tinggi, defisit perdagangan yang besar, dan beban perang Vietnam. Hal ini menyebabkan ketegangan dalam sistem keuangan global yang berbasis pada standar emas. Pada tanggal 15 Agustus 1971, Presiden Nixon mengumumkan serangkaian kebijakan yang mengarah pada persetujuan konvertibilitas dolar AS menjadi emas. Keputusan ini mengakhiri sistem Bretton Woods dan menyebabkan dolar beralih menjadi mata uang fiat yang tidak lagi memiliki nilai yang dijamin oleh cadangan emas. Sebaliknya, nilai dolar ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar. Langkah ini memiliki dampak besar pada perekonomian global karena mengubah struktur sistem moneter internasional dan membuka jalan bagi nilai tukar yang mengambang. Setelah pengumuman Nixon, dolar dan mata uang lainnya tidak lagi terikat pada cadangan emas, tetapi bergantung pada kepercayaan terhadap pemerintah yang menerbitkan mata uang tersebut. Kebijakan ini memperkenalkan era baru bagi perekonomian dunia, di mana mata uang fiat atau uang yang nilai ditentukan oleh kebijakan pemerintah dan bukan oleh cadangan fisik seperti emas menjadi dominan. Dengan kata lain, nilai dolar dan mata uang global lainnya kini bergantung pada stabilitas ekonomi negara yang mengeluarkan mata uang tersebut, bukan pada cadangan emas atau aset fisik. Sistem petrodolar mulai terbentuk pada awal 1970 setelah berakhirnya sistem Bretton Woods. Pada saat itu, setelah kebijakan Nixon pada tahun 1971 yang mengakhiri konvertibilitas dolar ke emas, dolar AS menjadi mata uang cadangan dunia dan digunakan dalam banyak transaksi internasional, termasuk perdagangan minyak. Namun, faktor utama yang memperkuat penggunaan dolar dalam perdagangan minyak adalah kesepakatan yang dibuat antara Amerika Serikat dan negara-negara penghasil minyak, khususnya dengan Arab Saudi. Pada awal 1970, setelah kenaikan harga minyak akibat embargo minyak oleh negara-negara OPEC, pada tahun 1973, Amerika Serikat mencapai kesepakatan dengan Arab Saudi yang merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Dalam kesepakatan ini, Arab Saudi setuju untuk menjual minyak mereka hanya dalam dolar. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat berjanji untuk menyediakan perlindungan militer kepada kerajaan Arab Saudi dan mendukung stabilitas politiknya. Kesepakatan ini kemudian diikuti oleh negara-negara penghasil minyak lainnya, menjadikan dolar mata uang dominan dalam transaksi minyak global. Alasan kenapa perdagangan minyak dalam dolar karena stabilitas ekonomi Amerika Serikat. Setelah berakhirnya sistem Bretton Woods, dolar tetap menjadi mata uang cadangan dunia karena stabilitas ekonomi dan kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Negara-negara penghasil minyak merasa lebih aman dalam menerima pembayaran menggunakan dolar karena kepercayaan terhadap ekonomi Amerika Serikat yang kuat dan kebijakan moneter yang relatif stabil. Sejak akhir Perang Dunia II, Amerika Serikat telah menjadi kekuatan ekonomi dan politik utama di dunia. Hal ini memberi dolar posisi sentral dalam sistem ekonomi global, termasuk perdagangan komoditas utama seperti minyak. Dengan minyak yang diperdagangkan dalam dolar, negara-negara di seluruh dunia membutuhkan dolar untuk membeli minyak. Ini menciptakan permintaan yang konstan untuk dolar, yang pada gilirannya menguntungkan ekonomi Amerika dengan semua transaksi minyak dilakukan dalam dolar. Pasar minyak menjadi lebih stabil karena mata uang yang digunakan dalam perdagangan minyak tidak terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar yang tajam antar mata uang. Ini juga memberi Amerika kontrol lebih besar atas perdagangan energi global. Dampak sistem petrodolar terhadap ekonomi global membuat negara-negara yang membutuhkan minyak harus memiliki dolar untuk membeli minyak, yang menciptakan permintaan terus-menerus terhadap dolar. Ini membantu menjaga nilai dolar tetap kuat di pasar global. Banyak negara yang mengimpor minyak, terutama negara-negara berkembang, harus menimbun cadangan dolar dalam bentuk devisa untuk memastikan
pastikan mereka bisa membeli energi. Hal ini membuat dolar tetap menjadi mata uang cadangan yang dominan di dunia. Ketergantungan negara lain pada dolar memperkuat pengaruh Amerika dalam perekonomian global. Keanekaragaman sektor ekonomi di Amerika mencakup berbagai industri besar, seperti teknologi, manufaktur, energi, agrikultur, jasa keuangan, dan industri kreatif. Meskipun satu sektor bisa mengalami pelemahan, sektor lainnya seringkali mampu menjaga keseimbangan ekonomi. Contohnya ketika sektor keuangan terpuruk dalam krisis perumahan 2008, sektor teknologi tetap berkembang pesat dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Google, dan Microsoft. Keberagaman ini membantu mengurangi dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh penurunan di salah satu sektor. Bahkan ketika ekonomi domestik tertekan, permintaan terhadap aset-aset Amerika tetap tinggi. Amerika terus melahirkan sektor-sektor baru, bahkan ketika sektor lama menghadapi kesulitan. Misalnya pada awal tahun 2000, sempat merontokkan banyak perusahaan teknologi, tetapi tidak lama kemudian muncul nama-nama besar seperti Facebook, Twitter, dan Tesla yang kembali menggerakkan ekonomi. Pasar domestik Amerika yang luas juga berperan penting dalam menjaga ekonomi tetap stabil. Dengan lebih 330 juta penduduk dan daya beli yang besar, meskipun ekspor Amerika menurun selama krisis, permintaan domestik di berbagai sektor seperti layanan teknologi dan hiburan tetap kuat. Dengan kekuatan sektor-sektor ini, Amerika dapat menghadapi resesi tanpa resiko bangkrut. Di Amerika, baik perusahaan besar maupun kecil terbiasa dengan dinamika pasar yang cepat berubah. Misalnya, banyak perusahaan teknologi Amerika yang terus melakukan riset dan pengembangan untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan konsumen atau teknologi baru. Ketika ada penurunan permintaan di satu area, mereka seringkali dapat dengan cepat mengalihkan fokus mereka ke produk atau layanan lain yang lebih relevan dengan keadaan saat itu. The Fed memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah sistem keuangan kolaps, terutama di masa-masa resesi atau krisis ekonomi. Salah satunya adalah kemampuan untuk mencetak uang. Perusahaan-perusahaan multinasional besar dari Amerika Serikat seperti Apple, Amazon, dan Google sekarang bagian dari Alphabet. Misalnya Apple adalah salah satu perusahaan teknologi paling berharga di dunia dengan pendapatan tahunan yang mencapai ratusan miliar dolar. Pendapatan dari penjualan produk-produk unggulan seperti iPhone, iPad, dan MacBook tidak hanya berasal dari pasar domestik tetapi juga dari pasar internasional. Keberhasilan Apple membantu menciptakan lapangan kerja di Amerika mulai dari penelitian, pengembangan, hingga produksi dan distribusi yang pada gilirannya mendukung perekonomian domestik.